Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ngapunten Pak Sur, badhe ngrepoti dalipun. Oh, nggih, monggo-monggo. Yo, narak tengah. Mohon maaf sebelumnya Pak Suryanto. Iya. Pada saat ini mungkin kami mendapatkan petugas dari BPBD Jateng untuk terkait dengan masalah wawancara dengan pimpinan sekolah. Dalam hal ini terkait dengan masalah dilema etika di dalam proses pembelajaran, terutama di pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin selama ini untuk di BPD SMK Bina Pada Sukarjo, apakah Pak Suryanto pernah menghadapi kasus-kasus yang menjadi dilema etika di dalam menentukan keputusan Bapak? Pertama dalam hal Pembelajaran anak-anak. Ya, kaitannya dengan pelayanan terhadap anak memang ya anak itu kondisinya, karakternya dan sebagainya itu memang bervariatif. Yang tertib banyak, namun yang kurang tertib juga ada yang namanya anak. Ya khususnya di dalam di dalam prestasi, prestasi disiplin itu memang menjadi permasalahan yang kadang menjadi kendala pada saat kita harus membahas waktu pleno kenaikan kelas seperti itu. Di pada saat pleno kenaikan kelas kan kadang terjadi anak yang sebenarnya disiplin tapi prestasinya kurang. Tapi sebaliknya ada anak yang disiplinnya sebenarnya tidak maksimal tapi justru nilainya bagus. Inilah yang menjadi kendala-kendala yang perlu kita bicarakan pada suatu ketika kita harus mengambil keputusan pada saat pleno kelas. Di dalam permasalahan tadi, misalnya di antara anak yang secara keaktifan mungkin biasa-biasa saja, tapi ternyata secara akademis bagus. Namun ada anak yang notabene mungkin secara attitude atau kehadiran bagus, tapi kadang-kadang mungkin ada beberapa nilai yang kurang dari KKN gitu Pak. Mungkin secara teknis kita bisa mengatur atau kita bicarakan. Terus di dalam menjalankan itu kira-kira strategi apa yang mungkin Pak suruh Bapak Kepala lakukan mungkin supaya anak-anak yang notabene terkait dengan presensi bagus, kehadiran bagus, dan juga mungkin ketidakhadiran minim, tetapi ternyata nilai akademis kurang yang notabene mungkin melebihi dari standar KKN itu, kira-kira langkah apa yang mungkin Pak suruh lakukan pada saat pleno? Kan kriteria kenaikan kelas kan disebutkan nilai KKN itu minimal maksimal 2 mapel itu boleh naik bersyarat, dari syaratan naik bersyarat. Tapi kalau lebih dari 2 mapel nilai yang di bawah KKN itu harus diselesaikan dulu sampai maksimal 2 mapel nilai di bawah KKN. Itu pun 2 mapel di bawah KKN itu juga harus diselesaikan sampai batas waktu ya sampai akhir tahun pembelajaran gitu. Maka dengan ini kita bicarakan dengan di forum sidang guru yang menghadirkan guru mapel, kemudian panitia pelaksanaan kegiatan evaluasi kenaikan, kita bahas di sana. Bagaimanapun kita harus tetap melayani anak dengan baik, kita prioritaskan anak itu harus kita layani dengan
gembira, dengan bahagia, jangan sampai ada tekanan-tekanan yang berarti pada anak, sehingga sebisa mungkin kekurangan-kekurangan yang ada itu kita bantu dengan batasan-batasan tertentu. Maksud saya batasan-batasan tertentu yaitu dalam batas waktu yang kita tentukan, anak itu harus sudah menyelesaikan tanggung jawab kekurangan nilainya dengan mengaktifkan guru mapel yang nilainya kurang itu harus proaktif menemui anak, kemudian diberikan perbaikan, remedi dan sebagainya. Seperti itu. Sejauh ini mungkin dari kolaborasi guru mapel, kurikulum dan juga wali kelas juga Pak, juga yang tidak kalah pentingnya guru PPDK, seberapa efektif langkah itu bisa diambil untuk membantu anak-anak ini? Ya, selama ini kerjasama kolaborasi di antara itu tadi wali kelas, guru mapel, kemudian guru PPDK, kadang melibatkan siswa. Saya rasa itu jalan lancar. Tidak ada masalah. Oke, berarti teman-teman memang ya kompak. Alhamdulillah dari kolaborasi baik itu dari guru mapel, wali kelas, PPDK, kurikulum dan juga mungkin anak-anak yang sebagai subjek ya. Iya. Alhamdulillah cukup efektif. Namun saya yakin dari keputusan yang penjenengan ambil seperti itu pasti ada tantangan-tantangan Pak Surya. Iya. Mungkin seperti mungkin yang kami alami karena kami juga sebagai salah satu guru mapel. Iya. Kadang-kadang di situ mohon maaf ya, terjadi sedikit mungkin komunikasi yang kadang-kadang relatif dengan tensi tinggi dari Bapak Ibu guru. Namun alhamdulillah di situ bisa terkondisikan dengan baik dan sampai saat ini cukup banyak anak-anak yang notabene bisa terbantu dengan langkah-langkah seperti itu ya Pak Joni. Iya, betul. Dari tantangan-tantangan itu alhamdulillah selama ini mungkin untuk mengatasi pertentangan emosional antara misalnya antara wali kelas dengan Bapak Ibu guru mapel maupun PPDK itu bagaimana Pak Sulman Silakin? Ya, terkadang di awal itu ada semacam perbedaan pandangan. Di satu sisi guru mapel menyebutnya anak itu wah disiplinnya kurang kok, disuruh membantu yang nilainya diperbaiki dan sebagainya, tapi di pihak wali kelas justru cenderung membantu, niatnya membantu anak. Akhirnya diadakan suatu negosiasi, pembicaraan, akhirnya ada kesepakatan antara wali kelas dan guru mapel bahwa kembali ke tadi pada dasarnya prinsipnya adalah kita itu melayani anak bagaimanapun. Anak jangan sampai kita rugikan atau tidak kita kecewakan. Apapun kekurangan yang ada pada anak juga tanggung jawab guru dan wali kelas yang harus diselesaikan bersama-sama. Alhamdulillah bisa tertangani dan bisa dibicarakan dengan baik. Mungkin untuk selanjutnya Bapak, dari pengambilan keputusan tadi terkait masalah upaya membantu anak di dalam rangka untuk memperbaiki nilai yang kurang dari KKM tadi, mungkin untuk rentang waktunya bagaimana Bapak? Biasanya sampai pokoknya sebelum batas akhir tanah jaran, sebelum masuk ke tanah jaran berikutnya. Berarti di situ untuk rentang waktunya kalau kami belum mengatur karena kebetulan juga di sini itu mulai dari setelah sidang pleno itu sampai dengan akhir tahun ajaran sebelum masuk tahun ajaran baru. Iya. Jadi masuk tanah ajaran baru itu masalah itu harus sudah terselesaikan. Di dalam tadi kolaborasi dari berbagai pihak, baik itu dari pihak manajemen dalam hal ini kepala sekolah, kurikulum dan juga wali kelas serta guru mapel, ini kira-kira faktor apa yang mungkin mendukung untuk bisa membantu
anak ini yang tadi mungkin nilainya kurang itu kira-kira mungkin dari sifat gurunya, sifat wali kelasnya itu yang mendukung itu dari mana saja? Ya utamanya dari gurunya yang paling berperan adalah gurunya, karena yang berhadapan langsung dengan anak dan langsung tahu bagaimana karakter anak itu adalah gurunya. Kalau wali kelasnya kan cenderung ingin menolong anak asuhnya, tapi kuncinya kan adalah ada di gurunya yang langsung memberi prestasi pada anak-anaknya. Namun itu tadi diharapkan antara kedua belah pihak mungkin dengan dukungan catatan BP, mungkin ya catatan BP anak tersebut belum pernah mengalami kasus di catatan BP, itu juga bisa mendukung tentang pemberian bantuan kaitannya dengan kelancaran, membantu memperbaiki nilai. Baik Pak Suryanto, alhamdulillah untuk tugas wawancara ini dari terkait masalah tadi upaya kita membantu anak-anak di dalam proses kenaikan kelas. Insya Allah kalau mungkin kami garis bawahi memang di situ perlu kolaborasi dari semua pihak ya Bapak. Iya, betul. Baik itu dari pihak Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kurikulum, wali kelas, guru yang mengajar, BPPK, maupun partisipasi aktif daripada anaknya, dan juga mungkin pengawasan yang betul-betul intensif supaya pengambilan keputusan untuk membantu anak ini bisa terselesaikan antara waktu pada saat rapat pleno sampai dengan tadi disampaikan akhir tahun ajaran atau mungkin sebelum saat tahun ajaran baru dimulai. Mengenai makaten Bapak Suryanto, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sampun mengganggu wekdal panjenengan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya pada Pak Agus, mungkin pada kesempatan siang hari ini saya mendapatkan tugas dari pihak BPBB untuk mewawancarai pimpinan ataupun owner dari suatu komunitas. Dalam hal ini mungkin ada Pak Agus Hadi. Saat ini alhamdulillah Pak Agus Hadi mungkin kalau secara komunitas alhamdulillah tuh yang kami dengar itu di Dejang Sentral Sukoharjo atau Gabungan Sukoharjo itu kan berkembang cukup baik. Boleh diceritakan mungkin awal mula dari Pak Agus merintis komunitas taekwondo ini? Monggo Pak Agus. Terima kasih Pak Diman. Jadi awal mulanya kalau DJS sendiri itu kan dulu namanya bukan DJS tapi Ranting Sukoharjo seperti itu. Jadi kita kalau dulu itu latihan di Budi Sasono yang mungkin kalau panjenengan Persani sekarang untuk Sasono sendiri baru masa-masa pembuatan untuk pertemuan Kabupaten Sukoharjo tapi masih terkendala. Terus untuk awalnya memang dulu itu sebetulnya turun-temurun. Jadi untuk saya sendiri saat itu masih posisi asisten pelatih. Jadi saya memang tahun 92 dulu berlatihnya di situ, mulai dari Sapu Putih pemula, terus lewat beberapa guru, terus akhirnya
karena saya sudah merah, sabuk merah, ada asisten pelatih, saya ikut di situ. Nah ini bedanya saat karena yang pelatihnya itu turun temurun, saat yang di akhir-akhir itu posisinya justru anak-anak itu lebih seneng dilatih saya daripada dilatih pelatihnya. Dari situ mungkin kita berpikir, oh ternyata dari sisi kepelatihan itu kompetensi itu penting. Kompetensi itu kan meliputi kompetensi pelatih tersendiri meliputi banyak hal. Salah satunya bagaimana pelatih itu bisa jadi motivator atau memotivasi setiap murid-muridnya untuk selalu dia lebih maju atau berkembang. Nah, puncaknya saat saya hitam, saya tidak mau juga dianggap orang luar nanti cuman mengambil sisi enaknya. Makanya saya keluar dari Ranting Sukoharjo itu atau Dejang Sentral Sukoharjo. Saya keluar, saya ke muter, saya terus ke Sewogiri, dan lucunya setiap saya keluar di situ pasti ramai. Jadi muter saat itu juga ramai, kemudian yang Sewogiri juga ramai. Itu saya sambil posisinya saya kuliah, jadi saya sambil dengan kuliah. Akhirnya sampai pada puncaknya di Ranting Sukoharjo ini sudah habis ya, salah satunya karena manajemennya yang kurang baik. Karena habis dan di tengah kota ini eman-eman, makanya saya balik lagi. Saya mengatur sama pelatihnya bagaimana kalau saya yang ngelatih saja, karena pelatihnya untuk saat itu dari Kartasura kan kasihan, jauh, kemudian muridnya cuma tinggal 7 anak, terus akhirnya beliau itu setuju saya ngelatih dan beliau kembali ke Kartasura. Mulai saat itu sudah mulai tersebar kalau saya yang melatih, dan sudah mulai berkembang pelan-pelan, dan akhirnya sampai kita kembalikan ke posisi yang dulu. Jadi saat saya latihan itu ada 180-an. Nah ini begitu saya pegang di situ udah mulai di atas 100, sampai di atas 100, 150, terus sampai ke 200-an lah, sampai ke 200. Akhirnya begitu sampai 200, beberapa tertentu kita dengan prestasi yang mungkin katakanlah prestasinya ini bagus sekali. Sebetulnya pada awalnya kita tidak pengen berprestasi, arahnya tidak prestasi sebetulnya. Saya cuma seneng bagaimana saya membina banyak orang puas. Jadi awalnya kita tidak mikir ke prestasi, makanya bahasa kita itu prestasi itu bukan kok medali yang dia dapatkan, tapi justru prestasi itu perubahan perilaku. Dari dia itu tidak rajin jadi rajin, dari dia itu kurang baik jadi baik, dan lain sebagainya. Jadi yang kurang disiplin jadi disiplin. Nah sampai sekarang alhamdulillah kita sudah punya gedung sendiri di depan KPU tuh, dan kita sudah memakai sistem shift. Itu sesuai karena tahun 2017, 18, 19 kita studi banding di Korea. Nah, ternyata di Korea itu yang notabene ini tempat asalnya taekwondo. Nah ini mereka pakai sistemnya sih, tidak pakai sistem gedungnya besar, latihannya bareng-bareng seperti itu. Kita pakai itu, dan alhamdulillah sekarang kita 1 minggu ada 13 shift. Terus kita menangani kurang lebih 300 atau peserta. Itu Pak Diman. Seperti tadi disampaikan Pak Agus, awal mula untuk taekwondo dari Ranting Sukoharjo sampai dengan penjenengan berjuang dari
Budi Sasono muter Solo Kiri sampai dengan harus kembali lagi ke Budi Sasono karena memang harus membangun Budi Sasono sendiri karena memang letaknya strategis. Dari perkembangan dari 7 anak berproses sampai dengan kembali dengan di Budi Sasono itu saat itu 100-an ya, 100 hingga sampai dengan 150 hingga 200. Namun ketika penjaringan setelah berproses membangun gedung sendiri yang di depan KPU yang notabene mungkin memerlukan waktu yang kurang lebih sampai dengan 1 tahunan gitu harus berproses untuk gedung sendiri yang di depan KPU itu. Dan saat ini alhamdulillah penjaringan menangani pelatihan ini di dalam 1 minggu itu 13 shift ya, hampir tidak ada lowongnya di dalam waktu 1 minggu. Selama ini ketika penjaringan melatih anak-anak yang seperti tadi disampaikan, penjaringan mengutamakan ke arah perubahan perilaku tadi, ada tidak kasus-kasus yang mungkin merupakan dilema etika ataupun bujukan moral. Misalnya ya saat kami umpamakan ketika penjaringan dihadapkan, penjaringan sudah melatih anak yang dilatih dari mungkin sabuk putih sampai dengan sabuk merah atau mungkin sampai dengan sabuk hitam, tetapi pada waktu tertentu anak tersebut ada pilihan lain, misalnya ketika harus pindah mengikuti keluarga atau mungkin pindah latihan ke pelatnas atau mungkin ke pelatihan secara internasional, ada nggak hal seperti itu? Kalau seperti itu sudah biasa di taekwondo ya. Jadi taekwondo ini lisensinya kalau di bawah sabuk hitam itu kan lisensinya nasional. Jadi manakala kita itu harus kehilangan seseorang, itu kita sudah terbiasa dengan itu. Karena toh contohnya gini, anak ini SMA kelas 2, kelas 3 ikut saya. Dia bergabung dengan kami, tapi begitu kuliah dia harus keluar kota. Mau tidak mau kita harus ikhlaskan itu, karena memang itu untuk perkembangan mereka. Jadi, beda lagi saat anak ini pindah karena pengen pindah ke satu tempat yang di situ mungkin tingkatannya sama. Nah ini kalau dalam masalah kayak gini kita agak tegas. Jadi kalau masalah dia itu beda, kayak mungkin ada anak kami yang masuk di PPLOP, masuk di Pelada, masuk di Pelatnas, oke, karena ini memang tingkatannya beda. Kalau beda ini tidak apa-apa. Tapi begitu tingkatannya sama, nah ini yang harus kita jadikan, mungkin ada evaluasi buat kita, evaluasi kenapa kok bisa anak ini pindah, kan gitu kan. Jadi harus ada evaluasi, kita tidak serta-merta harus menyalahkan orang lain atau anak tersebut. Tapi satu hal yang namanya satu organisasi komunitas itu, kalau dia sudah berani keluar dari komunitas tersebut, ya secara otomatis dia tidak bisa untuk kembali ke situ lagi selama itu standarnya atau levelnya sama. Tapi kalau level berbeda, justru level berbeda ini akan membuat komunitas kita itu tambah maju, karena di situ nanti ada promosi-promosi yang berkaitan dengan orang tersebut, dan itu bisa nanti komunitas ini ternyata punya atlet yang sudah masuk pelatnas, punya atlet yang sudah masuk pelada dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Mungkin seperti tadi disampaikan, kalau terkait perpindahan yang secara selevel itu mungkin penjaringan tegas terkait itu. Tetapi ketika itu memang levelnya ke arah yang lebih tinggi, tentunya tadi merupakan hal yang berdampak positif, baik itu dumateng tempat latihan penjaringan maupun sesuai yang pindah ke arah level lebih tinggi. Kalau untuk perpindahan ini, langkah-langkah atau prosedur yang biasa ditempuh oleh anak-anak yang akan pindah bagaimana? Perpindahan yang mana? Yang perpindahan dari level bawah ke level ke atas kan pada sama-sama baiknya gitu. Karena itu akan terjadi dilema
sama-sama perkembangannya bagus, ketika itu ke atas itu prosedurnya Kalau gimana? level tidak selevel, artinya meningkat. Oke. Meningkat itu kan biasanya dari sana sudah ada model untuk rekrut gitu. Rekrutan itu kan ada, mungkin bisa lewat link, mungkin bisa lewat pendaftaran online dan lain sebagainya kan. Itu pasti melewati seleksi. Seleksi itu sendiri juga ada syarat. Jadi contohnya gini, anak ini mau masuk PPLOP. PPLOP ini sebelum dia itu mendaftar, anak-anak tersebut mendaftar, dia itu sudah dikasih syarat dulu. Syaratnya event ini harus juara 1-2, event ini harus juara 1-2, event ini juara 1-2, di samping syarat yang lain, misalnya KTP atau misalnya kartu pelajar atau misalnya bla 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 bla, seperti itu, akta dan lain sebagainya. Nah itu artinya ada persyaratan sebelum dia masuk untuk mengikuti seleksi di level yang lebih tinggi. Jadi pasti ada informasi dari sana dulu yang harus kita taati. Malah justru itu kadang kita antar. Oh gitu. Nah, iya, jadi anak-anak tersebut malah kita antar, malah kita support, malah kita memang benar-benar kita dukung. Karena mau tidak mau itu akan membawa nama baik kita semua. Gitu. Baik, selanjutnya Pak Agus, mungkin tadi dari beberapa persyaratan mulai dari kejuaraan dan yang lain sampai dengan mungkin persetujuan penjenengan dan yang ada di level atasnya tadi, hal-hal apa yang mungkin efektif penjenengan lakukan ketika harus mendorong anak-anak supaya kalau itu terjadi perpindahan ke arah level lebih tinggi itu tadi, mungkin baik itu hal-hal apa yang biasa penjenengan laksanakan untuk memotivasi anak? Jadi sebetulnya prinsip, jadi konsep saya melatih. Ya artinya ini untuk semuanya. Jadi untuk semuanya, setiap termasuk anak kecil-kecil. Jadi konsep kita melatih itu sebetulnya dia punya satu kegiatan dulu yang di sini kita punya. Satu kegiatan apa? Kegiatannya latihan. Terus tujuannya untuk apa? Nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi ada beberapa tujuan sebetulnya di komunitas kami. Nah, salah satunya olahraga. Tujuannya olahraga. Berarti mungkin kadang ada anak yang lulus SMA, kuliah, sudah tua, ikut latihan karena sasarannya cuma untuk olahraga. Nah, ini akan berbeda dengan yang lain. Kedua, mungkin untuk pelajar. Apa itu? Berarti untuk prestasi. Oke, berarti ini untuk pelajar. Oh, pelajar saja mungkin kalau SMP nanti mungkin kita akan manennya di SMA. Kalau SMA ya mungkin dia saat di kuliah. Nah, berarti kita harus turunkan lagi. Mungkin sampai ke SD kita mulai, mungkin sampai ke TK, PAUD. Makanya sampai saat ini kita tuh menerima di usia minimal 4 tahun. Harapannya apa? Harapannya kita punya atlet jangka panjang. Gitu. Ini untuk prestasi. Kemudian ada lagi, apa itu yang mengikat itu semua? Karakter building, pembentukan karakter. Karena yang kita tahu sekarang itu di sekolah itu justru karakter buildingnya malah kurang. Kalau di bela diri, karakter buildingnya agak kuat. Karena posisinya bela diri itu jangan salah, ini pembentukan karakternya kuat sekali. Karena dia itu diatur dari segala lini. Mungkin bahasanya kalau sekarang orang kerja ya seperti kita itu masuk di tentara gitu. Jadi mungkin aturannya keras. Di sana nanti aturannya terlambat tidak boleh. Kalau misalnya boleh pun, nah itu tidak lihat cabutnya apa. Kita luas, tapi kita juga harus mendisiplinkan anak. Nah, gitu. Jadi itu tadi ada beberapa tujuan yang sebetulnya ini berbeda-beda.
Termasuk nanti saat dia masuk di taekwondo sendiri banyak sebetulnya, mau ke mana, mau ke tarung bisa, mau ke jurus bisa. Kalau ke tarung namanya Kyoryuki, kalau di jurus namanya Pumse. Mau jadi pelatih boleh, atau mau sekedar cuman olahraga boleh, kan gitu. Jadi mungkin banyak hal yang jadi pilihan sebetulnya. Makanya kalau di sana itu bervariasi sekali secara umur. Jadi saya harus melatih, mungkin tidak seperti di sekolah. Sekolah itu SMK ya seumuran. Tapi di sana itu ada yang udah kecil. Jadi jenjangnya ini terlalu jauh. Ada yang kecil sekali, ada yang sudah dewasa, seperti itu. Cara ngomongnya juga beda. Iya, mungkin itu Pak. Yang mungkin selama ini penjenengan di dalam menghadapi permasalahan perpindahan tadi, dan juga mungkin melatih anak-anak yang bervariasinya dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA maupun sampai dengan perguruan tinggi, atau bahkan mengambil orang tua karena tadi tujuannya olahraga. Tantangan-tantangan apa yang tantangan apa ketika jenengan melatih yang dengan posisi variasi umur tadi? Iya. Kalau saya itu secara pribadi senang membina. Jadi bagi saya sebetulnya kayak gitu senang-senang aja. Artinya senang, saya menikmati pekerjaan saya. Saya tuh senang menjadikan anak itu dari dia itu tidak bersemangat jadi semangat, dia itu tidak bisa jadi bisa, itu saya senang. Kepuasan saya di situ. Tapi tetap ada banyak tantangan, tetap ada. Karena itu tadi umur saja bedanya jauh. Kalau orang tidak berpengalaman, mohon maaf, yang mungkin kurang karena pelatih baru, dia akan ngomong standar. Dia akan ngomong dengan levelnya. Padahal dia mungkin anak kuliah. Anak kuliah ngomongnya tinggi, tapi yang bawah tidak tahu. Dia kan tidak tahu. Tapi kalau dia ngomong kerendahan, yang di bawah, yang atas ini jenuh. Makanya kita harus pinter-pinter bagaimana kita itu cara berbicara, menyampaikan suatu hal, teknik, ilmu ke mereka semua yang notabene di tengah. Artinya yang tinggi tidak merasa itu terlalu omongannya terlalu rendah, yang rendah juga bisa menerima omongan tersebut. Kalau tantangan pasti banyak, karena setiap, jadi di taekwondo sendiri selain umur, tantangannya masih sabuk. Masih sabuk, ada tingkatan, karena ada tingkatan. Tidak mungkin kita memberikan satu ilmu yang tinggi ke sabuk putih, karena mereka belum siap untuk ilmu tersebut. Tapi juga jangan sampai ilmu sabuk putih diberikan ke sabuk merah, dia akan jenuh dengan ilmu tersebut. Hampir sama dengan model-model cara penyampaian. Ya, jadi itu. Mungkin ketika penjenengan tadi ya menghadapi permasalahan terutama variasi umur dan yang lain, tentunya ada nggak suatu SOP atau jadwal yang mungkin penjenengan terapkan untuk pelatihan anak-anak itu? Seperti tadi disampaikan ada 13 shift ya Pak Agus. Iya. Jadi ada Pak. Kita ambil shift, harapannya ya itu tadi sebetulnya. Kita ngarahnya ke biar lebih mudah. Makanya kita bagi-bagi. Ya, bagi-bagi itu kalau di tempat kami, bagi itu ada beberapa kelas kan. Kelas itu ada yang kelas ini sawo putih ke kuning, kuning strip. Ini cuma kelas 1, 2, 3 bahasanya gitu. Atau levelnya cuma di atasnya sedikit. Itu kita jadikan satu. Kemudian ada yang sabu hijau, hijau strip, biru, biru strip. Ini juga cuma sekelasnya di atasnya. Ada sabu merah disendirikan. Satu, kita berpikirnya jumlah dulu. Jangan sampai nanti kita buat kelas tapi jumlahnya terlalu sedikit atau terlalu banyak. Karena terlalu sedikit atau terlalu banyak ini nanti akan jadi masalah baru.
harapannya kita bisa pecah dulu. Nah, pecah terus penyampaiannya nanti lebih enak karena posisinya seperti mungkin bahasanya kalau kita jadi guru SD, kita itu ngajar di kelas 1 tapi dengan ilmu kelas 1. Mungkin ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 di SD seperti itu. Jadi akhirnya akan mudah dipahami untuk penyampaian materi. Mereka juga senang. Ini juga ada lagi kelas atlet. Kelas atlet itu ada lagi. Atlet ini masih atlet tarung sama atlet jurus. Yang atlet ini masih dipisah lagi. Ada atlet untuk pemula, ada atlet untuk dewasa. Karena nanti porsinya juga berbeda. Jadi pelatih itu diharapkan mampu, dia nanti akan lihat kemampuan dari anak didiknya yang dia mau latih. Jadi sing mau dilatih itu hari ini apa, siapa. Nah itu nanti berarti saya harus mengeluarkan ini dan lain sebagainya. Di samping kita ada kurikulum sebetulnya. Jadi saya tuh di taekwondo itu sebenarnya tidak ada kurikulum, tapi kita buat. Kita menyusun sendiri. Justru malah kemarin ada salah satu dokter pertama, dokter taekwondo di Indonesia itu saja nelpon saya tanya, wah kalau boleh saya dikirimin kurikulum itu. Padahal kurikulum itu memang kita membaca buku-buku. Jadi kita baca, saya baca 3 buku. Kita jadikan satu, kita buat cuma 1 lembar saja. Itu untuk acuan, pegangan. Kalau sapu putih itu harus dikasih ini untuk pukulan, ini untuk tangkisan, ini untuk tendangan dan lain sebagainya. Terus sapu kuning ini, sapu bla 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 bla. Akhirnya berkembang terus. Jadi seperti sekolah, persis seperti sekolah. Dia sapu ini harus menguasai ini, dia sapu ini harus menguasai ini. Seperti itu. Jadi habis itu tertata. Juga ada lagi ekstrakurikuler, karena di tempat kita ada anak ekstrakurikuler itu pondok yang masuk di tempat kita. Jadi jadwal itu yang mungkin shift ke-13 begitu. Iya, jadi itu pondok MA Al-Uquwah itu masuk di tempat kami. Baik, Pak Agus, mungkin dari beberapa hal yang mungkin sudah beliau sampaikan, mulai dari tantangan, hal-hal yang membantu penjaringan, dan juga sampai dengan bagaimana penjaringan mensiasati jadwal yang sedemikian padat sampai dengan 13 shift, Pak Agus. Ada enggak faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu penjaringan di dalam memilahkan ataupun menentukan jadwal-jadwal latihan dan kurikulum latihan tadi? Ya, jadi kalau faktor itu yang jelas orang awam, orang luar, orang tidak tahu ngertinya saya yang latih. Gitu, taunya. Ya, wah, tahunya jenengan. Ini Pak Agus ini melatih 13 shift lah, waktunya kapan untuk yang lain. Nah, jadi kita perlu mungkin diperjelas dengan konsep kita ya. Jadi saya tuh ownernya, tapi saya tetap masuk. Saya tuh owner DJS, tapi saya tetap masuk. Harapannya apa? Orang tua itu banyak yang pengen anaknya saya latih, tapi kita tidak boleh seperti itu terus memutus adik-adik kita calon pelatih hebat itu gara-gara ada kita. Itu tidak boleh. Kenapa kok bahasanya memutus? Karena mereka mau naik aja tidak bisa, karena gara-gara ada kita. Makanya di DJS sendiri itu ada tim. Ini hebatnya kekuatan tim. Jadi di DJS itu ada tim, kita itu ada pelatih itu ada 5. Administrasi kita ada 1. Walaupun administrasi ini sebetulnya juga pelatih. Jadi dia juga pelatih juga dan 1. Jadi
sebetulnya kalau di taekwondo itu begitu hitam itu hitamnya lisensinya internasional. Tapi kalau di bawah hitam itu masih nasional. Kalau hitam harus internasional. Ya, jadi itu kita ada 5 pelatih, entah itu nanti melatihnya reguler, melatihnya yang ekstrakurikuler, melatihnya yang apa itu TC itu yang calon atlet itu dan lain sebagainya, itu nanti kita rolling. Kita buat jadwal. Jadi di sana juga ada jadwal. Hari ini, shift ini, itu nanti yang dilatih itu siapa, kemudian pelatihnya siapa, kemudian sampai 13 shift itu ada jadwalnya. Jadwal artinya jadwal ini nanti kita buat bagaimana mereka itu tidak ketemu cuma satu orang, satu pelatih. Artinya apa? Dia nanti akan dapat banyak variasi. Jadi anak-anak itu kalau ketemu cuma pelatih itu saja dia tidak akan bisa berkembang. Tapi begitu punya banyak pelatih, dia nanti akan punya referensi banyak. Ya macam-macam pelatih ini punya karakter sendiri-sendiri. Ada yang pelatihnya galak, ada yang pelatihnya penyabar, ada yang pelatihnya itu disiplin, ada yang pelatihnya suka apa itu kebapaan, keibuan dan lain sebagainya. Nah itu kumpul jadi satu, mereka kaya. Suatu saat mereka jadi pelatih, pasti mereka jadi pelatih yang lebih hebat daripada pelatihnya. Logikanya itu yang kita bangun. Ya artinya untuk tujuan secara keseluruhan nanti terakhir itu semakin ke sana kita akan semakin berkembang, kita akan semakin hebat. Dan gitu. Bukan hebat dari sisi personal, tapi dari sisi tim. Mungkin beberapa waktu, mohon maaf menunggu waktu dari Pak Agus yang tadi mungkin habis mengajar praktek, kami repoti dengan wawancara ini yang pada dasarnya banyak sekali mungkin tadi yang sudah kami peroleh dari Pak Agus terkait bagaimana proses Pak Agus itu merintis untuk taekwondo ini dari ranting Sukarjo sampai dengan ke DCS. Kalau tadi disampaikan dari 7 anak terus berkembang menjadi 100 anak sampai saat ini sudah berapa? 300-an ya Pak Agus, yang harus menjadikan membuat jadwal dengan dinamika seperti itu. Kita harapan kita bersama terutama masyarakat di Sukarjo dan Jawa Tengah umumnya berharap untuk perkembangan DCS ini bisa menular pada taekwondo jambu yang lain. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Agus pada kami. Semoga DCS semakin maju dengan seiring apa yang mungkin Pak Agus sampaikan tadi dari proses pelatihan sampai dengan regenerasi pelatih dan yang lain, tentunya itu hal yang cukup bagus. Mungkin demikian Pak Agus, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf banyak hal yang mungkin kurang berkenan di yang kami sampaikan sama Pak Agus. Mungkin demikian, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.